Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga dengan materi perbandingan. Kompetensi dasarnya tetap kompetensi dasar 3.7, yaitu menjelaskan rasio dua besaran di mana satuannya sama dan satuannya berbeda. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini yaitu siswa dapat menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, data, grafik, dan persamaan. Jadi setelah kemarin kita membahas perbandingan senilai, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Pengertian perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai yaitu perbandingan dari dua buah hal atau lebih yang jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya menjadi berkurang dan berlaku sebaliknya. Hati-hati ya, membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Contohnya, dengan kecepatan 65 km per jam, jarak menuju rumah nenek di desa dapat ditempuh oleh ayah selama 1 jam 12 menit. Jika jarak menuju rumah nenek tersebut harus ditempuh selama 1 jam, berapakah kecepatan ayah seharusnya? Jadi di sini diketahui bahwa dengan kecepatan 65 km per jam, maka jarak tempuh ayah menuju rumah nenek yaitu selama 1 jam 12 menit. Jika jarak tempuh ayah jaraknya tetap sama, tapi waktu tempuhnya selama 1 jam, harusnya kecepatan ayah bertambah atau berkurang. Nah, tentu bertambah ya. Jadi ketika kecepatannya 65, waktu tempuhnya adalah 1 jam 12 menit. Kalau waktunya adalah 1 jam, maka kecepatannya harusnya lebih banyak ya. Itulah contoh perbandingan berbalik nilai. Langsung kita selesaikan. Di sini kecepatannya adalah 65 km per jam dengan waktu tempuh 1 jam 12 menit. Maka 60 menit, ini 1 jamnya kita ubah menjadi 60 menit dan ditambah dengan 12 menit, jadi 72 menit. Jadi dengan kecepatan 65 km per jam, waktu tempuhnya adalah 72 menit. Yang ditanyakan adalah apabila waktu tempuhnya 60 menit. Nah, kecepatan ini adalah kecepatan berbalik nilai, maka 65 per X, di sini ya, 65 per X, sama dengan 60 per 72, namanya kecepatan berbalik nilai, maka kita balik. Jadi harusnya tadi kan kalau senilai itu 65 per X sama dengan 72 per 60 gitu ya kalau senilai. Kalau berbalik nilai maka 65 per X kita balik 60 per 72. Begitu ya. Penyelesaiannya masih sama, X di sini. X itu dengan 60 dan 65 dengan 72, maka X sama dengan 65 dikali 72 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 78. Maka kecepatan ayah seharusnya adalah 78 km per jam. Jadi terbukti ya bahwa kecepatan 65 waktunya lebih lama dan kecepatannya lebih cepat, waktunya pun kecepatannya lebih banyak dan waktunya lebih sedikit. Itulah kecepatan berbalik nilai, perbandingan berbalik nilai. Yang kedua itu adalah suatu proyek bangunan dikerjakan oleh 12 pekerja dan direncanakan selesai selama 15 hari. Agar proyek tersebut dapat dikerjakan selama 10 hari, berapakah banyak pekerja yang harus ditambahkan? Hati-hati ya di sini. Ulang lagi. Sebuah proyek bangunan dikerjakan oleh 12 pekerja dan direncanakan selesai selama 15 hari. Agar proyek tersebut selesai selama 10 hari, berapakah banyak pekerja yang harus ditambahkan? Gitu ya. Nah, penyelesaiannya, jumlah pekerjanya 12 orang, waktu pengerjaannya adalah 15 hari. Di sini ditanya jumlah pekerja dengan waktu pengerjaan 10 hari. Ini adalah perbandingan berbalik nilai.
Maka 12 per X sama dengan, tadi Ibu bilang kalau berbalik nilai adalah 10 per 15. Ini salah ya, ini perbandingan berbalik nilai. Harusnya perbandingan bukan kecepatan. Salah ketik. 12 per X sama dengan 10 per 15. Jadi dibalik ya. Maka X adalah 12 dikali dengan 15 per 10. Jadi X sama dengan 18. Maka pertanyaannya tadi adalah banyak pekerja yang harus ditambahkan. Berarti jumlah pekerja sekarang sudah ada 12 orang. Maka yang harus ditambahkan bukan 18, tapi adalah 6 orang. Karena dia sudah tersedia 12 orang, maka yang dibutuhkan 18 orang, yang harus ditambahkan adalah 6 orang. Baiklah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.